Krok, kau memang sangat kurang ajar. Aku tidak akan tinggal diam, Krok. Kami akan menuntutmu. Lagi-lagi, Krok menjawabnya dengan santai. Silakan saja, aku tidak akan takut. Sekali lagi aku ingatkan, kalian lupa siapa orang yang membuat nama McDonald's menjadi besar. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ufa Lutfiana di program acara Ngopi, ngobrolin film. Buat sobat bisnis hack, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi. Review film The Founder. Film ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang pencipta makanan cepat saji McDonald's. Menurut kalian nih, keunikan dari makanan cepat saji ini apa sih? Coba komen di bawah bagi yang udah pernah cobain McDonald's. Film ini bermula dari Ray Kroc, seorang salesman yang sedang berkeliling ke satu tempat ke tempat yang lain untuk menawarkan mesin pembuat milkshake, namun ia belum juga berhasil menjual produknya. Ia tak pantang menyerah dan terus mencari peluang hingga suatu ketika ia mendapat orderan sebanyak 6 mesin pembuat milkshake dari sebuah toko penjual burger bernama McDonald's di Belleville. Sesampainya ia di daerah Belleville, ia memutuskan untuk berhenti di tempat makan yang sangat ramai. Kemudian ia memesan burger dan kentang serta minum, namun ia terheran-heran ketika restoran tersebut malah tidak menyediakan tempat duduk. Dan ia bertanya pada kasir, "Hah? Lantas saya harus menikmati makanan ini di mana?" Kasir menjawab, "Anda bisa menikmatinya di mana saja." Kroc kebingungan dong, namun ia mendapati kursi taman dan duduk di sana. Ketika Kroc sedang makan, ada seorang yang bertanya kepada cleaning service, "Permisi Pak, ini tempat apa ya? Kok ramai banget?" Lalu beliau menjawab, "Oh, ini McDonald's, tempat makanan saji burger yang bisa kamu nikmati dimanapun yang kamu mau." Kroc langsung menghampiri cleaning service tersebut. Lalu ia memastikan, "Pak, ini McDonald's?" Lalu dijawab, "Iya Pak, betul." "Wah, kebetulan sekali. Saya memang ada janji dengan pemiliknya untuk mengantar alat milkshake ini." Lalu dijawab, "Oh, ini Tuan Kroc ya? Mari ikut saya." Kroc diajak ke dapur McDonald's. Ia sangat takjub melihat cara penyajiannya yang sangat cepat. Lalu, ia bertemu dengan pemilik restoran yang ternyata mereka sepasang kakak beradik yang bernama Mac dan Dick. Kroc sangat penasaran sekali dengan pemilik McDonald's. Lalu, ia mengajak dua bersaudara itu untuk pergi makan malam bersama. Ketika makan malam bersama, Kroc sangat penasaran sekali tentang awal mula berdirinya McDonald's. Mac dan Dick menceritakan awal mula berdirinya McDonald's, juga perihal sistem produksi yang diterapkan pada restorannya, yang mana sistem produksinya sangat cepat dalam menyajikan makanan. Mac dan Dick menceritakan bahwa ketika mereka mendirikan McDonald's, ia memberikan training pada karyawannya agar bisa tercipta gerakan penyajian yang cepat. Di sana, mereka juga memikirkan letak dan posisi pergerakan dari karyawan tersebut, agar ketika menyajikan makanan bisa berlangsung sangat cepat. Mereka juga bercerita perihal desain restorannya yang berupa setengah lingkaran memutari restoran tersebut. Mereka juga bercerita perihal restorannya yang berupa setengah lingkaran memutari restoran tersebut yang berwarna emas mampu menarik perhatian Kroc. Kroc sangat tertarik pada restoran tersebut. Keesokan harinya, ia datang lagi dan menanyakan kepada Mac dan Dick untuk menerapkan sistem waralaba, karena Kroc melihat ada potensi besar pada McDonald's. Namun, Dick menolaknya karena mereka berdua memiliki cerita yang pilu mengenai waralaba. Mereka pernah mengalami kegagalan karena kurangnya quality control, lalu berpikir bahwa ia cukup mengoptimasikan satu restoran saja. Asalkan semua makanan yang mereka jual kualitasnya tetap terjaga, daripada memiliki lebih dari satu restoran namun kualitasnya malah berantakan. Kemudian Kroc bergegas pulang dan bercerita kepada istrinya bahwa ia bertemu dengan restoran yang sangat menarik perhatiannya dan Kroc ingin sekali bisa bekerja sama dengannya. Namun istrinya tak begitu menyetujui dan menyuruh Kroc untuk berhenti bermimpi menjadi pengusaha karena istrinya sangat lelah tak mendapat kasih sayangnya. Ia awalnya mendengarkan kata-kata istrinya hingga Kroc mengajak istrinya untuk berlibur bersamanya. Saat mereka berlibur bersama, Kroc menjumpai gereja dan juga pengadilan yang memiliki ciri khas tersendiri dari simbol yang diberikan, yakni salib dan juga bendera yang berkibar. Hal itu membuat Kroc mendapatkan ide untuk diterapkan pada restoran McDonald's. Kroc kemudian langsung bergegas menemui Mac dan Dick untuk menjabarkan idenya yang mau ia aplikasikan ke McDonald's. Perihal desain bangunan McDonald's yang berbentuk lengkungan emas, di mana bentuk tersebut menyerupai gereja dan pengadilan. Kroc mengibaratkan McDonald's dapat menjadi gereja baru bagi orang Amerika yang dapat memberikan hidangan jasmani maupun rohani. Kroc berkata, "Mari kita bangun McDonald's untuk Amerika."
Lalu Meg dan Dick terkejut melihat Krok dapat memberikan ide gila untuk restorannya. Mereka menyetujui, dan Krok pun akhirnya bergabung dengan McDonald's untuk membuka banyak waralaba McDonald di berbagai tempat. Namun, Krok harus sepakat terhadap persyaratan kontrak yang sudah disiapkan. Lalu, tanpa berpikir panjang, Krok langsung menyetujui dan ia berjanji bahwa ia mampu membuka banyak gerai di berbagai kota. Lalu, Meg dan Dick mempercayai Krok. Krok resmi menjadi Chief Marketing Officer dengan membuka cabang. Hari demi hari, Krok langsung eksekusi membuat satu gerai. Ia juga tak jarang turun tangan langsung untuk selalu membersihkan gerai McDonald's di malam hari, agar tak ada satu sampah pun yang mengganggu saat pagi hari tiba. Krok juga selalu memantau dan membantu karyawannya saat bekerja. Kemudian, ia berhasil menarik ratusan orang untuk datang ke gerai baru McDonald's. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membuka gerai kedua. Lalu, ia bertemu dengan teman-teman bisnisnya dan menawarkan untuk dapat bekerja sama. Menjadi waralaba McDonald's, Krok juga meyakinkan dengan berbagai keuntungan yang akan mereka peroleh, hingga mereka setuju untuk berbisnis waralaba McDonald's. Krok sangat senang. Hingga suatu ketika Krok pergi untuk memantau gerai yang dikepalai oleh teman-teman bisnisnya. Dan yang terjadi malah membuat Krok sangat marah kepada gerai McDonald's yang dikelola teman-temannya. Karena gerai tersebut sangatlah berantakan. Mulai dari banyak menu makanan tambahan yang tidak sesuai dengan McDonald's dan juga kebersihan restoran yang sangat kotor. Krok langsung menghampiri teman-temannya dan ia meluapkan amarahnya. Namun, teman-temannya memberikan respon dengan menyepelekan Krok. Hal itu membuat Krok berpikir untuk memutuskan kerjasama dengan mereka. Dan Krok mulai memiliki ide untuk mengajak orang yang memiliki tekad kekuatan kerja yang tinggi untuk dapat bergabung bersama waralaba McDonald's. Selang beberapa waktu, Krok mengajak istrinya untuk pergi makan malam. Saat itu, Krok bertemu dengan sepasang suami istri yang sangat harmonis, di mana suaminya sedang makan lalu istrinya sedang bernyanyi di restoran. Krok melihat ekspresi suaminya yang sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Melihat hal itu membuat Krok mengajak mereka untuk bergabung bersama waralaba McDonald's. Waralaba McDonald's yang dipegang berjalan lancar, mulai dari penjualan, kualitas makanan, kebersihan restoran, juga inovasi yang dilakukan sepasang suami istri tersebut dengan cara memberikan permen ke pembeli yang datang. Dari sana, membuat Krok sangat antusias untuk mencari orang yang memiliki mimpi tinggi dengan berusaha lebih untuk mencapainya. Ketika Krok hendak pergi, ia bertemu dengan salesman yang menjual kitab suci. Di sana, Krok melihat kegigihan usaha dari orang tersebut. Lalu, ia mengajak orang tersebut untuk bergabung waralaba McDonald's. Lalu, ia setuju. Beberapa lama kemudian, Krok mendatangi pria tersebut untuk memantau kinerja dari waralaba McDonald's yang dikelola oleh pria tersebut. Krok sangat senang karena melihat kerapian dan juga cara penyajian yang cepat seperti apa yang diajarkan. Suatu ketika, sepasang suami istri mendiskusikan perihal mereka sangat kewalahan tentang watt listrik pendingin milkshake segar milik McDonald's tagihannya melunjak. Hingga mereka merekomendasikan untuk menggunakan bubuk milkshake instan. Krok setuju dengan ide tersebut, namun ia mengingat bahwa kontrak kerja yang tertulis Krok harus selalu lapor perihal apapun yang mau ia lakukan untuk gerai yang ia ciptakan kepada pemilik asli McDonald's. Krok terkendala karena mereka tidak menyetujui ide tersebut karena pertimbangan kualitas produk jualan yang tidak sesuai moto McDonald's. Krok sangat kesal hingga suatu ketika Krok malah terlilit tagihan bank hingga mengharuskan ia mendatangi bank tersebut. Di sana Krok menjelaskan dan meminta sedikit waktu tambahan. Saat Krok keluar, pria tersebut mengikuti Krok dan berkata, "Bukankah kau Ray Krok pemilik McDonald's yang terkenal itu?" Ia menjawab, "Ya betul, Anda siapa?" Dia malah menimpa pertanyaan, "Mengapa bisa orang sesukses Anda bisa terlilit tagihan bank?" Hal tersebut membuat Krok sangat jengkel. Namun pria tersebut malah berkata, "Jika itu yang terjadi, pasti ada sedikit masalah yang tidak beres seperti pembukuan keuangan yang tidak rapi." Krok mulai tertarik ketika pria tersebut dapat menganalisis McDonald's. Oh, masalahmu ada di pemilik asli McDonald's ternyata. Krok mulai memikirkan cara agar bisa terlepas dari pemilik asli McDonald's. Lalu ia berpikir cepat dan langsung memutuskan sepihak untuk menggunakan milkshake instan untuk dapat menghemat biaya produksi. Hal tersebut membuat pemilik asli McDonald's sangat marah. Mereka menelpon Krok, namun Krok menjawab dengan tegas, "Saya sudah tidak peduli." Waktu itu posisi Krok sangat kuat. Ia sudah bisa mendirikan banyak gerai McDonald's, juga sudah terkenal di mana-mana juga di media. Meg dan Dick menemui Krok dan membahas hal yang membuat mereka sangat marah. Krok dengan sangat santai menjawab,
Jika kalian ingin melaporkan saya, silakan saja. Di sini posisi saya kuat. Kamu tidak ingat siapa orang yang berhasil membuat McDonald's memiliki banyak gerai di seluruh Amerika? Mike dan Dick sangat kesal mendengar hal tersebut. Lalu ia berkata, Krok, kau memang sangat kurang ajar. Aku tidak akan tinggal diam, Krok. Kami akan menuntutmu. Lagi-lagi, Krok menjawabnya dengan santai. Silakan saja, aku tidak akan takut. Sekali lagi aku ingatkan, kalian lupa siapa orang yang membuat nama McDonald's menjadi besar. Atau begini saja, saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya akan bagi hasil dan memberikan kepemilikan gerai pertama saya ke kalian. Namun satu, nama McDonald's sudah tetap hak milik saya. Dengan sangat berat hati, karena ketika menuntut ke pengadilan pun kemungkinan menangnya sangat kecil. Mereka mengambil opsi terakhir yang diberikan oleh Krok. Krok berhasil membeli aset McDonald's termasuk nama, kemudian gerai pertama telah diberikan kepada Mike dan Dick. Mereka sangat terpukul sekali dan sangat menyesal perihal ketakutan mereka yang ternyata dapat menghalangi mimpi besar mereka dan justru malah merugikan mereka. Sedangkan McDonald's di bawah pimpinan Krok sangat berkembang pesat sampai menyentuh seluruh bagian Amerika dan menyentuh luar negeri. Poin inspiratif pada film ini, kita memang dibuat bingung untuk berada di pihak mana. Krok sangatlah licik, namun dia sangat ambisius. Ia juga sangat cerdas. Ia bertindak cepat tanpa ragu-ragu. Sedangkan Mike dan Dick terlalu lama menganalisis potensi bisnisnya. Film ini bagus banget untuk pembelajaran kita. Eits, bukan berarti kita harus meniru cara liciknya. Namun, ambil sisi baiknya, seperti sifat ambisius yang dimiliki Krok. Juga tanpa ragu-ragu memilih keputusan serta cepat dalam membaca potensi usaha. Bagaimana menurut kalian? Pernah ada yang ngalamin menjadi Krok gak sih kira-kira? Atau sudah seberapa cekatan sih kalian dalam menganalisis potensi bisnis kalian? Yuk sharing dengan cara komen di bawah ini. See ya!